Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Bahtiar dengan NIM 289215119. Prodi Manajemen Sore kelas A dengan dosen pengampu Ibu Roza MPD dengan mata kuliah PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan politik dan strategi nasional dalam mewujudkan masyarakat madani. Adapun pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah terjemahan dari istilah Inggris civil society yang mengambil dari bahasa Latin civitas societas. Secara historis, karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil atau civil society yang kemudian diterjemahkan sebagai masyarakat madani. Mengutip Muhammad Parmudi dalam jurnalnya yang berjudul Kebangkitan Civil Society di Indonesia, masyarakat madani memiliki dua bidang yang berlainan, yaitu bidang politik dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai sebuah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bercirikan kesukarelaan atau voluntary, keswasembadaan atau self-generating, dan keswadayaan atau self-supporting. Kemandirian tinggi dalam berhadapan dengan negara dan berkaitan dengan norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Berikutnya ada agen utama masyarakat madani. Dalam buku Pengantar Ilmu Politik, Suryanto menjelaskan bahwa masyarakat madani atau civil society sebagai proyek peradaban dan pembangunan dapat direalisasikan terutama oleh tiga agen utama. Yang pertama, golongan intelektual atau mahasiswa sebagai mengubah pada aspek sosial politik melalui berbagai ide inovatif dan kreatif mereka. Yang kedua, golongan kelas menengah yang akan diposisikan sebagai modal kekayaan demokratisasi dalam sebuah negara. Yang ketiga, golongan arus bawah. Merekalah yang kelak menjadi sumber kekuatan sekaligus sasaran tujuan pemberdayaan politik. Selain itu, dibutuhkan adanya organisasi sosial politik sebagai sebuah wadah kelompok kepentingan dengan kemandirian yang tinggi. Dibutuhkan juga public sphere atau ruang gerak yang memadai untuk masyarakat agar memiliki akses pada lembaga-lembaga administrasi negara, lembaga peradilan dan perwakilan ataupun MO. Ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri. Yang kedua ada otonom. Masyarakat sipil atau masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreativitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri, dengan tetap mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga ada tidak bebas nilai. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal dikerjakan selalu berada dalam jalur kebajikan dan menghasilkan dampak positif yang dirinya secara umum. Yang keempat ada menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan, sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai lebih yang positif. Masyarakat madani harus meletakkan permasalahannya di atas perbedaan sehingga tidak ditemui pertikaian antar kelompok yang berbau sara.
Yang kelima, terwujud dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya penciptaan hubungan stabil antar elemen masyarakat. Selanjutnya ada faktor pendukung terciptanya masyarakat madani. Bagaimana mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan? Agenda jalan ketiga dapat dijadikan pedoman oleh para community works dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya di masyarakat. Dalam garis besar agenda itu mencakup dua hal, yaitu politik jalan ketiga dan program jalan ketiga. Adapun politik jalan ketiga, yang pertama ada perlindungan atas mereka yang lemah, yang kedua kebebasan sebagai otonomi, yang ketiga tak ada hak tanpa tanggung jawab, yang keempat tak ada otoritas tanpa demokrasi, yang kelima ada pluralisme kosmopolitan, yang keenam ada konservatisme filosofis. Program jalan ketiga. Yang pertama ada negara demokratis baru atau negara tanpa musuh. Yang kedua masyarakat madani yang aktif. Yang ketiga keluarga demokratis. Yang keempat ekonomi campuran baru. Yang kelima kesamaan sebagai inklusi. Yang keenam kesejahteraan positif. Yang ketujuh negara berinvestasi sosial atau social investment state. Yang ke-8 ada bangsa kosmopolitan. Yang ke-9 demokrasi kosmopolitan. Adapun kesimpulannya, dalam proses mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan perjuangan yang gigih secara terus-menerus. Ia juga membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya masyarakat madani, seperti kerjasama yang baik antar pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan serta dengan masyarakat. Alasan dan tujuan masyarakat agar terciptanya masyarakat madani di Kelurahan Mutiara adalah agar segala macam bentuk kemajuan dan pembangunan masyarakat dapat sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.